Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja UKIN LPTK Yayan Curup. Perkenalkan, nama saya Asep Kusairi, nomor induk mahasiswa 255834114, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 LPTK Yayan Curup. Saya akan melakukan praktek pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak dengan tema ikhtiar dengan pendekatan problem based learning atau PBL di MTS Negeri 2 Bengkulu Utara. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, silahkan dicek dulu kursinya ada sampah atau tidak. Semuanya ya. Terima kasih ya yang sudah mengerjakan tugas prakteknya. Mudah-mudahan dengan kebersihan ini kita semakin semangat belajar. Amin ya Rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, harus selalu semangat dalam belajar. Karena kenapa? Tujuan kita datang ke sekolah niatnya untuk belajar. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran, kita doa bersama terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mau absen dulu terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Radit, Pak. Anjrin, Amelia, Fatia Putri, Anissa, Zaratul Jannah. Berarti bagian kawan kita, teman kita ada yang sedang sakit. Yuk kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan kawan kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bisa belajar kembali bersama kita. Amin. Kita yang sehat, jaga kesehatannya ya. Jangan sampai kita tidak menjaga kesehatan. Apa kata ulama, al-aqlu salim fi jismis sahih. Akal yang sehat itu ada pada tubuh yang sehat. Kemarin kita sudah mempelajari tentang rukun iman. Iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa rukun iman itu sih? Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada Allah. Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Yang kelima, iman kepada yang keenam, berarti masih ingat kalian. Berhubungan dengan pelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang ikhtiar, di mana di situ ayat-ayat tentang ikhtiar ada di dalam Al-Quran. Kalau misalkan ada seseorang yang mempunyai cita-cita, bagaimana cara menggapai cita-cita tersebut? Cara usahanya, cara ikhtiarnya gimana? Belajar bagi pelajar. Lalu, maka tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama itu menjelaskan pengertian ikhtiar dengan benar. Nah, kita belum tahu semuanya. Bagaimana cara menjelaskan ikhtiar dengan baik. Kemudian yang kedua menyebutkan dalil Al-Quran atau hadis tentang ikhtiar. Yang ketiga memberikan contoh sikap ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian yang keempat, bagaimana caranya menumbuhkan sikap semangat berusaha dan tidak mudah putus asa dalam berikhtiar. Sebelum kita memulai pembelajaran, kayaknya kurang semangat nih. Silakan berdiri terlebih dahulu. Saya explain dulu ya. Explain dulu. Kalau saya bilang semangat pagi. Allahu Akbar. Mantap. Ulang ya. Semangat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Oke, sekarang saya akan membuka PowerPoint. Silakan kalian amati. Akan menjelaskan tentang ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar artinya memilih atau berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Pilihan hidup. Kalau kalian hidupnya pengen susah, pengen kelak nanti di masa depannya tidak jadi apa-apa, silakan. Bermalas-malas, tidur aja. Terus apa lagi? Main game, terus main HP, tidak mau belajar, silakan. Nanti di suatu saat di masa depan kalian akan tertinggal dan tidak bisa menjadi apa-apa. Kalian sudah diberikan otak yang bagus, tubuh yang bagus, digunakan hanya untuk tidur-tidur saja, tidak mau berikhtiar, maka pilihan kalian itu tidak menjadi orang yang sukses. Maka ikhtiar itu artinya apa? Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Kira-kira nih, Azrin, cita-citanya pengen jadi apa? Usaha sukses. Wis, tangannya dong. Dan ini keren, ganteng, jadi pengusaha sukses. Kemana-mana pakai mobil yang bagus, punya asisten. Enak gak? Enak. Tapi jangan pernah lihat enaknya, tapi lihatlah usahanya, ikhtiarnya. Tidak ada semua orang yang sukses itu langsung jadi sukses, tidak. Semua butuh proses, butuh usaha. Nah, ikhtiar. Kemudian, nah, di dalam satu tujuan kita juga tentang ayat-ayat ikhtiar di dalam Al-Quran. Siapa yang mau baca? Yang pertama? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Yang artinya bahwa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya. Allah juga menyebutkan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Surat apa itu? An-Najm ayat ke 39, di mana Allah menyebutkan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bahwa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya. Jadi sehebat apapun manusia, kalau dia tidak mau berusaha, dia tidak akan dapat apa? Ayat Al-Quran juga yang Allah tuliskan dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 11. Siapa yang mau baca? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali mereka mau merubah dirinya sendiri. Bukan berubah dari Spiderman ya, bukan. Tapi yang tadinya mungkin dia bukan siapa-siapa bisa menjadi orang hebat. Itu kalian sekarang ini bukan siapa-siapa ini. Nanti suatu saat nanti ini Azrin sama Rafiq ini ketemuan.
Satunya jadi pengusaha sukses, yang satunya jadi pengusaha lebih sukses. Amin ya Rabbal alamin. Apakah orang muslim boleh berputus asa? Ya. Boleh tidak? Ya. So, gagal dia gantung diri. Boleh ya? Dan itu hukumnya dosa, hanya orang-orang kafir lah. Maka orang yang bunuh diri itu dia tergolong jadi orang kafir. Maka orang muslim itu harus semangat. Tidak boleh malas-malasan, tidak boleh berputus asa. Cara membiasakan ikhtiar. Siapa yang baca? Yang baca? Silakan. Cara membiasakan berikhtiar: 1. Selalu berusaha dan tidak putus asa. Itu ya caranya. Berusaha dan tidak putus asa. Dampak positif ikhtiar. Dampak positif ikhtiar adalah yang pertama, mendapatkan Pahala dari Allah karena berusaha. menggapai hal yang bermanfaat. Selama ikhtiar kita bermanfaat untuk kita, insya Allah Allah akan memberikan pahala. Kemudian yang kedua, menjadi Pribadi yang tangguh dan menjaga menyerahkan menjadi pribadi yang tangguh dan tidak menyerah dan mempunyai kepribadian yang mandiri tanpa membebani orang lain. Jangan pernah membebani orang lain. Kalau bisa dengan ikhtiar kita bisa memberikan kepada orang lain. Yang ketiga, lebih lebih semangat dan termotivasi dalam beraktivitas karena memiliki tujuan yang ingin kita akan memberikan video, nanti kalian simpulkan. Perhatikan namanya. Dari kesimpulan video ini, apa yang kalian bisa pelajari? Dari Jangan menyerah. Jangan Menyerah. terus belajar. Ada lagi? Tidak putus asa. Baik anak-anak, sekarang kita berdiskusi tentang ikhtiar. Kita buat kelompok, 4 kelompok. Bagaimana kelompoknya yang seperti minggu kemarin yang sudah kita buat. Maka sekarang sama seperti yang kemarin kita buat kelompok kembali untuk mendiskusikan tentang ikhtiar. Silakan. Mas Azrin sama ini sebelah sini. Yang ini silakan dari ke sana. Jadi, pakai sini Mas Rafi. Di kelompok 3 ya. Silakan didiskusikan kelompok 1 dan kelompok 3 menjawab pertanyaan nomor 1. Kelompok 2 yang genap dan kelompok 4 menjawab pertanyaan nomor 2. Silakan mulai diskusikan.
Ditulis juga ayatnya ya. Ini dari sini. Ya? Oke. Kalau sudah, sekarang kita presentasikan tiap kelompok ke depan untuk mempresentasikan. Dan kelompok 1 kalian boleh menanggapi kelompok 3. Yang genap kelompok 2 menanggapi kelompok 4. Begitu juga sebaliknya kelompok 4 menanggapi kelompok 2. Kita mulai dari siapa dulu nih? Kelompok berapa ini? 1. Kelompok 1. Oke. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Sudah siap? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ikhtiar. Ikhtiar secara bahasa artinya memilih. Secara ikhtiar adalah usaha seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Orang-orang yang berikhtiar berarti dia memilih untuk pekerjaan, kemudian dia melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh agar dapat berhasil dan sukses. Dalam kata lain, ikhtiar adalah berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, tidak berdiam diri dan berpangku tangan, apalagi lari dari kenyataan. Nah, mengapa manusia masih diberi ikhtiar? Jawabannya karena ikhtiar adalah perintah agama yang membuat manusia berusaha meraih kebaikan dunia dan akhirat, mengusir rasa malas dan putus asa, serta bentuk ketaatan kepada Allah yang ridho akan usaha hambanya. Sesuai dengan surat Al-Ahqaf ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Melalui ikhtiar, manusia menunjukkan bahwa mereka tidak pasif, namun aktif dalam mengubah diri menjadi lebih baik, dan pada akhirnya hasilnya akan disesuaikan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah? Tepuk tangannya. Kelompok 3 mana? Ada tanggapan? Silakan. Tapi dari kelompok kami ingin bertanya, bagaimana cara membiasakan ikhtiar? Sebelum dijawab, kira-kira ini dari kelompok lain ada nggak yang bisa jawab juga? Bagaimana cara membiasakan ikhtiar? Jangan bermalas-malasan, bagus. Ada lagi? Berusaha. Nah, dari kelompok 1, kira-kira ada jawaban nggak? Ada. Silakan coba. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tadi. Jawabannya adalah kita harus selalu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan permohonan hambanya yang tidak disertai dengan usaha. Nah, jadi Allah tidak akan pernah mengabulkan doa hambanya kalau hambanya tidak mau berusaha. Memuaskan jawabannya? Kita kasih close. Silakan kembali. Ya, dari kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan. Apa yang pimpin asik? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami tentang ikhtiar. Pertanyaannya, mengapa manusia masih diwajibkan untuk berikhtiar? Jawabannya, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah sebuah kalimat yang menegaskan bahwa untuk mendapatkan sesuatu, kita harus berusaha terlebih dahulu. Prinsip ini diajarkan dalam syariat Islam. Meskipun segala sesuatu telah ditakdirkan Allah, tetapi ada hal yang bisa kita usahakan sehingga dapat mengubah takdir. Usaha tersebut dikenal sebagai ikhtiar. Ikhtiar seringkali disamakan dengan usaha untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Seperti dalam surah An-Najm surah ke-53 ayat 39 yang berbunyi wa alaysa lil insani illa ma sa'a, yang artinya bahwa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya. Nah, terima kasih kepada kelompok 3, luar biasa. Kira-kira ada yang mau ngasih tanggapan nggak? Ada. Apa? Silakan. Menurut kelompok kami, jawaban kalian sudah cukup puas dan menakjubkan. Masya Allah, luar biasa. Semangatnya. Nah, tapi kami juga mau menanggapi nih pertanyaannya. Apa bedanya ikhtiar dengan tawakal? Ikhtiar dengan tawakal. Sebelum ini silakan diskusikan dulu. Ada nggak yang bisa jawab? Apa bedanya ikhtiar dengan tawakal? Ada nggak? Apa? Ikhtiar tadi apa? Berusaha. Berserah diri, kayak berserah diri. Kira-kira nih kelompok 3 udah punya jawaban belum? Sudah. Nah, silakan coba. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Perbedaannya, kalau ikhtiar itu artinya memilih atau usaha untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Sedangkan tawakal adalah berserah diri, berpasrah dan menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan segala urusan hanya kepadanya. Tawakal harus disertai dengan ikhtiar untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Bagaimana, sudah puas dengan jawabannya? Mas, terima kasih. Tepuk tangannya. Itulah hasil dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf kepada Allah yang Maha Ampun. Saya Gini Allahul Muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Yuk kita berdiri dulu, berdiri. Tepuk semangat. Takbirnya. Allah. Sekali lagi tepuk semangat. Sebentar. Luar biasa tadi pemaparannya tentang ikhtiar, sudah bisa menjelaskan ikhtiar dengan baik, kemudian sudah bisa menyebutkan dalil-dalil Al-Quran tentang ikhtiar, kemudian sudah bisa menceritakan tentang dampak positif tentang ikhtiar, dan yang terakhir adalah bisa memberikan penjelasan atau bisa menunjukkan sikap yang ada tentang semangat berusaha dan tidak putus asa dalam ikhtiar. Luar biasa. Oke, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah selalu tetap berusaha, tidak pernah putus asa, jangan pernah mengeluh. Apa? Mengeluh ya. Jangan pernah mengeluh. Orang Islam dilarang selalu mengeluh. Paham? Siapa yang tahu bisa menyebutkan cara membiasakan ikhtiar? Cara membiasakan ikhtiar. Angkat tangannya. Apa? Selalu berusaha dan tidak pernah putus asa saat mengejar kepada Tepuk tangannya. Berusaha ya.
Tidak pernah terakhir, sebutkan dampak positif ikhtiar. Siapa yang tahu? Mendapatkan pahala dari Allah karena berusaha menggapai hal yang bermanfaat. Masya Allah. Oke, luar biasa. Kalian sudah paham semuanya dari diskusi kalian yang sudah kalian kerjakan. Begitu luar biasa. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Nah, silakan kalian buka bukunya, buka buku tulisnya. Nah, silakan buka bukunya, kemudian ditulis, kemudian dikerjakan oleh kalian. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan ikhtiar? Silakan ditulis. Sudah? Silakan kalian kerjakan. Sudah kalian tadi tulis? Silakan itu nanti dikerjakan di rumah ya. Sekarang saya akan merefleksikan dan menanyakan kepada kalian. Apakah kalian sudah tahu tentang ikhtiar? Semuanya, alhamdulillah. Kemudian, apakah kalian sudah tahu dampak positif ikhtiar? Nah, apakah kalian menyukai kegiatan pembelajaran hari ini? Masya Allah. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Salah satu menyenangkan. Kemudian kalian bisa berdiskusi dengan kawan, teman-teman kalian, sejawat. Akhirnya bisa menciptakan kolaborasi atau kerjasama. Nah, tadi garis besar tentang ikhtiar adalah yaitu berusaha dan tidak putus asa. Dan insya Allah ada namanya ikhtiar. Selain ikhtiar apa? Awal, ada usaha, ada doa. Maka doa itu adalah dari pembelajaran yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu tentang tawakal. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi minggu depan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa belajar dengan sehat, belajar dengan ceria, belajar dengan menyenangkan di hari yang sama atau di minggu depan yang akan datang. Amin ya Rabbal alamin. Yuk, mudah-mudahan ilmu yang Ustaz sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Kita tutup, silakan disiapkan bukunya, dirapitkan tempat bukunya. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing lagi. Sudah, siap semuanya? Kita tutup dengan doa. Silakan yang pimpin ketua kelas. Siap. Mulai. Selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.